Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mengulas kembali tentang percobaan 3 yang berjudul deadlock. Sebelumnya di sini terdapat pengertian deadlock. Deadlock dalam artinya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan suatu proses. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana proses mengalami kebuntuan. Biasanya diakibatkan oleh proses yang saling tunggu-menunggu untuk menggunakan sumber daya, atau bisa dikatakan suatu proses yang berjalan menggunakan sumber daya, meminta sumber daya yang lain, sedangkan sumber daya yang diminta juga sedang digunakan oleh proses lain, di mana proses lain ini juga membutuhkan sumber daya lagi dari proses yang sedang berjalan tersebut. Hal ini dapat menahan proses untuk berjalan sehingga menyebabkan deadlock. Pada percobaan ini, kita diminta untuk menjalankan 4 kode program secara bersamaan dengan ketentuan buat new file dan save setiap program, kemudian lakukan compile dan load in memory pada setiap program. Pastikan pada program list sudah masuk 4 program yang dibuat. Lalu masuk ke OS Simulator, diatur round robin dengan 10 ticks, kemudian klik setiap program dan new process, masuk ke menu view, kemudian klik new resource, lalu start dengan kondisi max. Baiklah, langsung kita beralih ke CPU simulator. Di sini kita langsung masuk ke compiler, dan di sini saya sudah menyiapkan 4 kode program dari modul. Ini bisa langsung kita compile secara satu persatu. Setelah itu kita klik load in memory. Maka kita lanjutkan untuk P2 hingga P4. Kemudian load in memory. Selanjutnya kita akan mengcompile P3. Dan kita load in memory juga. Lalu yang terakhir adalah P4. Kita compile. Setelah itu kita load in memory juga. Baiklah, di sini sudah masuk 4 proses yang akan kita jalankan. Selanjutnya kita beralih ke OS 0. Pada tampilan OS simulator ini, kita diminta untuk menggunakan algoritma round robin dan diatur ticksnya sejumlah 10. Kemudian kecepatannya maksimum. Setelah itu, kita masukkan keempat proses ini ke dalam ready proses. Setelah masuk semua, kita bisa langsung klik start. Dan sebelumnya kita akan membuka menu view dulu. Kita akan mengamati proses ini melalui view resource. Jadi nanti kita akan mengamati deadlock pada tampilan ini. Kita kembali lagi ke OS Control. Dan kita klik start. Akan kita amati lagi resource. Terlihat pada layar bahwa terdapat peringatan warning proses deadlock is detected. Pada proses ini terdeteksi bahwa adanya deadlock. Karena proses ini menggunakan algoritma round robin, di mana algoritma ini menjalankan proses secara satu persatu, dan proses ini terjadi deadlock karena setiap proses saling membutuhkan sumber daya dari proses lain, sehingga dengan algoritma round robin ini proses terhambat untuk berjalan dan menyebabkan deadlock. Di sini bisa kita lihat untuk proses yang pertama ini sumber dayanya di request oleh
proses keempat, sedangkan proses 4 ini merequest sumber daya proses ketiga, dan proses ketiga ini dia merequest sumber daya di proses kedua, sedangkan proses 2 merequest sumber daya dari proses pertama. Hal inilah yang disebut saling tunggu-menunggu untuk menggunakan sumber daya, sehingga pada proses yang dijalankan kali ini terjadilah deadlock. Solusinya, kita bisa melepaskan atau merilis salah satu resource dari salah satu proses agar proses secara keseluruhan ini dapat berjalan. Kita bisa pilih salah satu untuk merilisnya. Nah, dia secara satu persatu akan berubah menjadi hijau, di mana proses dapat berjalan dengan lancar. Dapat dilihat pada layar bahwa deadlock sudah teratasi. Jadi tadi caranya dengan cara merilis salah satu resource dari salah satu proses agar kebuntuan yang terjadi pada proses ini dapat diatasi, sehingga proses secara keseluruhan dapat berjalan. Di sini terdapat beberapa metode untuk mengatasi deadlock, ada prevent, ada recover, ada avoid, dan ada detect. Kita akan mencoba satu persatu dari metode ini. Ini yang pertama, kita akan mencoba disallow, hold, and wait. Yang kita close terlebih dahulu. Di sini kita masukkan kembali keempat proses ini. Lalu kita pastikan lagi, di sini menggunakan algoritma round robin dengan fixnya 10 dan kecepatannya maksimum. Kita cek di sini. Kita akan menggunakan metode disallow, hold, and wait. Kita ke OS control lagi dan kita klik start. Kita lihat di sini. Sini kita akan menunggu prosesnya sampai selesai. Baiklah, proses ini telah selesai. Dapat dilihat pada layar bahwa metode ini dapat mengatasi deadlock. Karena pada metode ini tidak mengizinkan adanya kondisi hold and wait, di mana kondisi hold and wait ini merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan deadlock. Sehingga pada proses ini tidak terjadi kegiatan menahan dan menunggu untuk menggunakan sumber daya dari proses lain, dan proses secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan kita menggunakan disallow, hold, and wait ini, proses menahan dan menunggu untuk meminta sumber daya tersebut tidak diizinkan, sehingga deadlock dapat teratasi. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba metode disallow circular wait. Kita akan mengulangi langkah seperti sebelumnya, yaitu memasukkan keempat program ini ke ready process.
Ini kita pilih disallow circular weight dan kita langsung klik start. Dapat dilihat pada layar terdapat pesan peringatan proses deadlock is detected. Dikarenakan metode ini tidak dapat mengatasi deadlock karena pada proses ini kondisi hold and wait masih diizinkan untuk terjadi. Seperti penjelasan sebelumnya, hold and wait itu merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan deadlock. Karena di sini kita hanya mengklik tidak mengizinkan circular wait dan hold and wait ini masih bisa terjadi sehingga metode ini belum bisa mengatasi deadlock dan proses hold and proses kondisi hold and wait itu masih terjadi. Baiklah, kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu use total ordering. Sebelumnya, di metode disallow circular wait ini kita dapat merilis salah satu resource dari salah satu proses juga untuk mengatasi deadlock. Kita coba rilis resource dari proses 1. Nah, ini dapat dilihat di layar bahwa deadlock sudah teratasi dengan cara merilis salah satu resource dari salah satu proses. Baiklah, kita akan beralih ke metode selanjutnya, yaitu use total ordering. Kita akan mengulangi langkah-langkah sebelumnya, yaitu memasukkan keempat program ini ke ready process. Kita klik start, dan kita amati melalui view resource. Baiklah, di sini terlihat bahwa deadlock dapat teratasi dengan metode use total ordering. Metode ini berhasil mengatasi deadlock karena resource telah diurutkan sesuai perilaku dan keadaan dari masing-masing proses, sehingga kondisi hold and wait tidak terjadi dan deadlock dapat diatasi. Baik, selanjutnya kita akan mencoba metode dari recover, yaitu abort process. Kita akan mengulangi langkah sebelumnya. Lalu kita klik start.
Terlihat di sini metode ini masih belum bisa mengatasi deadlock, namun deadlock itu hanya terjadi sementara waktu. Nah, metode ini tadi masih mengalami deadlock namun hanya sementara. Jadi cara kerja dari metode ini adalah dengan menghentikan proses yang menyebabkan kebuntuan atau deadlock itu. Sehingga resource yang dimiliki oleh proses yang dihentikan tersebut eh, dapat digunakan oleh proses yang lain agar dapat berjalan lancar. Dan proses yang dihentikan tadi dapat berjalan kembali menggunakan sumber daya yang ia request, dan deadlock dapat teratasi. Jadi about proses ini dia menghentikan proses yang memiliki potensi untuk menyebabkan deadlock, dan sumber daya dari proses yang dihentikan tersebut diberikan kepada proses yang lain untuk digunakan agar proses tersebut bisa berjalan. Nah, proses yang dihentikan tadi itu bisa kembali berjalan setelah proses lain berjalan dengan menggunakan sumber daya yang ia request, dan deadlock dapat teratasi. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan metode preempt resource. Kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu dengan memasukkan keempat program ini ke ready process. Sini kita pilih preempt resource, kemudian kita klik start. Nah, metode ini sama seperti metode sebelumnya, dia masih ada deadlock, namun deadlock ini hanya terjadi secara sementara. Nah, dapat dilihat pada layar, deadlock sudah teratasi dengan metode ini, walaupun tadi masih terjadi deadlock hanya sementara. Jadi cara kerja metode ini, dia mengizinkan suatu proses untuk menggunakan resource dari proses lain yang sedang berjalan untuk diberikan pada proses lain yang memintanya. Jadi pada metode ini dia mengizinkan suatu proses untuk menggunakan resource dari proses lain yang sedang berjalan, dan resource tersebut akan diberikan kepada proses lain juga yang memintanya. Sehingga dengan menggunakan metode ini, deadlock juga dapat teratasi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan do not detect. Ini kita masukkan 4 program ini ke ready process. Di sini kita pilih do not detect, dan kita klik start. Dapat dilihat di layar, sebenarnya ini terjadi deadlock, namun tidak ada peringatan seperti tadi, yaitu pesan warning tadi tidak ada. Kenapa? Karena pada proses ini kita memilih metode do not detect, sehingga deadlock tersebut tidak terdeteksi dan pesan peringatan tidak muncul pada layar. Metode ini
tidak bisa mengatasi deadlock karena dia tidak mendeteksi adanya deadlock. Baiklah, untuk percobaan deadlock ini dapatkan kesimpulan bahwa deadlock dapat terjadi saat suatu proses meminta sumber daya proses lain, di mana proses lain tersebut masih menggunakan sumber daya yang diminta. Dan proses lain ini juga meminta dan membutuhkan sumber daya dari proses yang meminta dan proses-proses lainnya. Untuk mengatasi deadlock tadi ada 4 metode yang berhasil kita coba. Yang pertama ada disallow, hold, and wait. Kemudian ada use total ordering. Yang ketiga ada abort process, dan yang keempat ada preempt resource. Untuk disallow, hold, and wait tadi, dia tidak mengizinkan adanya kondisi menunggu dan menahan untuk menggunakan sumber daya sehingga deadlock dapat teratasi. Kemudian untuk metode use total ordering, itu sumber dayanya diurutkan berdasarkan perilaku dan keadaan proses masing-masing sehingga tidak terjadi deadlock. Untuk abort proses, metode ini mengizinkan proses untuk menggunakan sumber daya dari proses lain yang sedang berjalan. Dan yang terakhir ada preempt resource. Metode ini juga mengizinkan, maaf, untuk abort proses tadi, dia cara kerjanya dengan cara menghentikan proses yang berpotensi menyebabkan deadlock, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh proses yang dihentikan itu diberikan kepada proses yang lain agar bisa berjalan, dan proses yang dihentikan itu dapat berjalan kembali dengan lancar. Dan yang terakhir ada preempt resource. Metode ini mengizinkan proses untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh proses lain yang sedang berjalan, sehingga deadlock dapat teratasi. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk video praktikum percobaan 3 dengan judul deadlock. Akan saya lanjutkan untuk tugas akhir. Di tugas akhir ini, praktikan diminta untuk mensimulasikan cara kerja dari algoritma Banker. Di sini saya menggunakan Banker Algorithm Simulator online. Jadi di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel allocation. Ini adalah akan menunjukkan ketersediaan awal dari sumber daya. Kemudian ada tabel max. Itu batas tertinggi yang harus dipenuhi agar suatu proses dapat dieksekusi, dan ada table need. Di situ nilai-nilainya didapatkan dari selisih antara max dan allocation. Kemudian available, ini merupakan tabel yang berisi nilai ketersediaan dari sumber daya. Baik, di sini kita akan menggunakan sampel example saja. Number of instance ini bisa kita ibaratkan sebagai resource. Jadi untuk A itu batas maksimum dari sumber dayanya adalah 10. Untuk B itu batas maksimumnya 5, dan untuk C batas maksimumnya 7. Nah, di sini kita akan mencoba satu persatu untuk melihat bagaimana prosesnya. Yang pertama kita akan klik Find Available. Nah, di sini dijelaskan cara untuk mendapatkan nilai dari ketersediaan sumber daya di awal. Jadi di sini yang pertama itu ada available-nya itu ada 10. 10 ini dapatkan dari proses A ini. Jadi 10 ini akan dijumlahkan dan dikurangkan dengan nilai-nilai A yang ada di tabel allocation. Jadi 10 akan dikurang dengan 0, kemudian ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 2, kemudian ditambah 0 lagi, sehingga menghasilkan nilai 3. Kemudian untuk yang kedua, itu diambil dari yang proses B, di mana
sumber daya maksimumnya itu ada 5, kemudian dikurang dengan 0, kemudian dikurang lagi dengan, kemudian ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, tambah 0, menghasilkan 3, dan untuk yang C, itu batas maksimumnya tadi 7, kemudian sama seperti A dan B, kurang 0, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, dan ditambah 0, menghasilkan nilai 2. Kemudian di sini kita bisa melihat kebutuhan dari sumber daya masing-masing proses. Nah, di sini terdapat rumus bahwa need itu merupakan selisih antara max dan allocation. Jadi di sini terdapat, kita bisa lihat di tabel need ini, untuk yang A, yang P1 ini dia membutuhkan 7, dia membutuhkan 7. Nah, nilai ini didapatkan dari nilai max P1 yaitu 7 dikurang nilai allocation dari A P1 yaitu 0. 7 dikurang 0 menghasilkan nilai 7. Jadi nilai akhirnya itu 7. Kemudian ada P2. P2 ini ada 3 dikurang dengan 2 menghasilkan nilai 1, kemudian 9 dikurang 3 menghasilkan nilai 6, 2 dikurang 2 menghasilkan nilai 0, 4 dikurang 0 menghasilkan nilai 4, dan seterusnya seperti itu untuk mengisi tabel need ini. Kemudian kita akan melihat bagaimanakah prosesnya. Nah, pada proses ini terdapat save process sequence. Ini merupakan urutan dari proses yang dieksekusi. Jadi yang pertama dieksekusi itu ada P2, kemudian P4, selanjutnya ada P5, ada P1, dan P3. Proses ini dia dicek satu persatu untuk dijalankan dengan cara menyesuaikan nilai available dan nilai need. Sehingga urutan yang diperoleh ini acak atau tidak sesuai dengan nomornya, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Di bawah sini terdapat rincian prosesnya. Ini step pertama. Tadi kita dapatkan bahwa available-nya itu adalah 332. Jadi nilai ketersediaan yang pertama itu 332. Nah, kita sesuaikan dengan need ini pada proses yang pertama ABC ini dibutuhkannya adalah 743, sedangkan yang tersedia hanya 332. Nah, karena dia mengecek satu persatu, maka yang P1 ini akan dilewatkan dan lanjut untuk mengecek P2. Nah, di P2 ini dia membutuhkan 122. Dan yang tersedia ada 332, sehingga proses yang kedua ini dapat dijalankan untuk yang pertama. Kemudian, untuk selanjutnya dia yang tersedia adalah 532. Karena tadi sumber daya yang tadi itu sudah dirilis, sehingga 332 itu akan ditambahkan dengan 122, menghasilkan nilai 532. Nah, 532 ini merupakan nilai ketersediaan sumber daya yang kedua, dan kita akan melanjutkan untuk mengecek ke proses 3. Di proses 3 ini, dia membutuhkan sumber daya sebanyak 600, sedangkan yang tersedia hanya 532. Sehingga proses 3 ini dilewatkan dan beralih untuk mengecek proses 4. Di proses 4, ini dia hanya membutuhkan 011, di mana itu nilainya lebih kecil dari sumber daya yang tersedia. Sehingga proses keempat ini akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian setelah 011 ini dirilis, akan ditambahkan ke sumber daya yang sebelumnya, yaitu 532. Dia akan menghasilkan nilai selanjutnya, yaitu 743. Nah, selanjutnya dia akan mengecek proses mana yang dapat dijalankan dengan ketersediaan sumber daya yang 743 ini. Dia mengecek ke proses 5 dan dapatkanlah nilai 431 untuk kebutuhannya, di mana kebutuhannya ini lebih kecil dari ketersediaannya.
sehingga proses ini dapat dijalankan. Kemudian dia, karena tadi ada 2 yang dilewatkan, dia kembali ke proses pertama untuk mengecek, dan di sini sudah tersedia 745, di mana dia lebih besar dari kebutuhan proses 1, yaitu 743. Dan proses 1 ini dapat dijalankan. Dan tersisa 1 yang dilewatkan, yaitu proses 3, di mana dia membutuhkan sumber daya sebanyak 600, dan yang tersedia yaitu 755, sehingga proses yang ketiga ini dapat dijalankan. Nah, di sini terdapat urutannya, yaitu P2, karena dia membutuhkan yang paling kecil tadi sumber dayanya, kemudian ada P4, ada P5, dan ada P1, kemudian terakhir ada P3. Jadi dia diurutkan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.